Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Kita lanjutkan tema kajian dengan tema Tauhid maka surga bagimu. Di waktu saya sekitar 15 menit ini tambahan sebelum kita masuk kepada pertanyaan, saya akan menyebutkan berbagai macam keutamaan Tauhid. Dan keutamaan paling utama dari Tauhid adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keutamaan paling utama dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada yang tersisa satu, bahwa kekhususan tauhid yang ketiga yang dimiliki oleh Allah adalah ibadah. Maka tidak boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah inti dari tauhid. Ini yang membedakan antara tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab dengan tauhidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab adalah mereka meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki rububiyah. Kita pun demikian. Kita meyakini Allah mencipta, mengatur, berkuasa. Tetapi saat dalam urusan ibadah, maka mereka mensyirikkan Allah dengan menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa kepada Lata, Uzza, Manat untuk agar Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala yang mereka ibadahi, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Misalkan mereka mengatakan, saya berdoa minta perlindungan kepada engkau wahai Lata. Salah satu tujuan mereka adalah agar Lata ini memintakan kepada Allah perlindungan, sehingga Allah melindungi orang yang minta perlindungan kepada Lata tadi. Mengapa? Karena mereka menganggap Lata, Uzza, Manat, Hubal memiliki kedudukan di sisi Allah. Begitu juga orang-orang musyrikin di zaman sekarang yang berdoa kepada Husain, wahai Husain, al-madad, al-madad. Wahai Husain, kami minta pertolongan, kami minta pertolongan. Mereka berdoa kepada Husain tersebut karena mereka menganggap Husain memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan yang mereka minta kepada Husain, nanti Husain akan mintakan kepada Allah, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Itulah kesyirikan Abu Jahal, Abu Lahab yang terdahulu. Sama dengan orang-orang yang meminta, berdoa, bertawakal, minta perlindungan kepada wali-wali Allah yang sudah mati. Wahai wali fulan, berikan saya anak. Wahai wali fulan, berikan saya rezeki, berikan saya pertolongan. Wahai wali fulan, berikan saya pengabulan hajat. Pertama, itu doa. Doa tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, hal itu sama dengan
perlakuan orang-orang musyrik di zaman dahulu, menjadikan antara mereka dengan Allah perantara, karena menganggap perantara tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah. Nah, termasuk tauhid yang merupakan kekhususan milik Allah, bahkan hak yang paling khusus dimiliki Allah adalah ibadah. Dan itulah tujuan penciptaan kita, liya'buduni, supaya mereka beribadah kepada Aku. Ibadah adalah hak yang paling khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah pengertian tauhid secara istilah syariat, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan Allah, rububiyah, kekuasaan, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, al-ibadah, segala macam jenis peribadatan hanya untuk Allah. Tidak boleh dipalingkan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah. Dan itulah inti dari tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah yang membedakan kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah yang membuat diri kita tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta kita suci, darah kita tidak boleh diteteskan. Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Sekarang ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Apa keutamaan dari tauhid? Sebagaimana tema kita, tauhid adalah surga, keutamaan. Dan surga bagi yang bertauhid dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, yang bertauhid pasti masuk surga. Yang bertauhid pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya, dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atasnya, maka dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min, wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya, dan bersyahadat Muhammad Rasulullah, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh yang Allah ciptakan darinya, dan surga benar adanya, neraka benar adanya, maka pasti Allah masukkan ia ke dalam surga, apapun amalnya. Ala ma kana minal amal, salah satu maknanya adalah apapun amalannya, apapun maksiatnya. Pernah berzina, mencuri, menkhamar, minum khamar, berjudi, kalau dia bertauhid dan mati di atas tauhid, tidak mensyirikkan Allah, pasti masuk surga. Ala ma kana minal amal. Salah satu tafsirannya, apapun amalannya.
Tafsiran yang lain, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal ibadahnya, tingkatan-tingkatan surganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amalnya. Makanya tema kita tauhid, surga bagi. Dan tema ini tidak menarik kecuali bagi yang ingin masuk surga. Tema ini tidak menarik kecuali yang bagi ingin masuk surga. Yang ingin lama-lama di sini, tidak ingin masuk surga, tidak punya cita-cita masuk surga, tidak punya cita-cita banget masuk surga, tema ini tidak menarik. Tapi yang sudah bosan dengan dunia, penuh dengan kesulitan, penuh dengan permasalahan, ingin segera mendapatkan rahmat Allah dan surganya, maka tema ini sangat menarik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid, dia akan masuk surga apapun amalnya. Dan masuk surganya bermacam-macam. Ada yang masuk surganya langsung, tanpa siksa, tanpa hisab. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Inilah umatmu, dan bersama mereka ada orang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Orang-orang yang merealisasikan dengan sebenar-benarnya tauhid. Siapa yang merealisasikan sebenar-benarnya tauhid? Alladzina la yastarqun, yang tidak meminta diruqyah. Kenapa tidak meminta diruqyah termasuk orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid? Sebelumnya saya katakan meminta diruqyah boleh, cuma kehilangan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Meminta diruqyah boleh, tetapi kehilangan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika dia minta kepada seseorang, ada ketergantungan walau sekian-sekian persen kepada makhluk yang dimintainya tersebut. Dan itu berarti belum benar-benar merealisasikan tauhid. Wala yaktaun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai, besi dipaniskan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Wala yatatayyarun, dan tidak bersikap tiarah, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Yang dilihat warna hitam, yang dilihat angka 0, yang dilihat burung gagak, yang dilihat macam-macam, maka dia merasa bernasib sial. Ini berarti belum merealisasikan tauhid. Orang yang tidak merasa bernasib sial, maka dialah orang yang merasakan tauhid. Tidak merasa sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Suara burung hantu, suara macam-macam suara. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang hanya kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertauhid, dan akibat tauhidnya masuk surga. Masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Langsung tidak dihisab, tidak diazab. Kalau ada yang bertanya, emang kenapa Ustaz? Kalau tanpa hisab, tanpa azab? Ya enak, mudah. Tahu dari mana Ustaz? Ustaz sudah pernah masuk surga belum? Jawabannya adalah tahu dari hadis Rasul yang dihisab lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulu al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang-orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. 500 tahun.
Kalau hitungan dunia 500 tahun sudah sangat lama, 5 abad. Yang kaya-kaya, yang kadang-kadang gara-gara media sosial kita terhipnosis masuk ke dalam hati kita. Kaya sama dengan sukses, sukses sama dengan kaya, sehingga malas untuk hadir di majelis ilmu karena harus kaya. Majelis ilmu tidak mendatangkan kekayaan karena dia terpesona apa yang ada di media sosial. Oi healing, kerja terus kaya kagak, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah SAW, orang-orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Masih mau jadi orang kaya? Masih, subhanallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. 500 tahun. Makanya tanpa hisab, tanpa azab itu indah, nikmat. Karena yang dihisab, Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Siapa saja yang diteliti saat hisabnya pasti binasa. Pasti binasa. Nanti di hari kiamat ada pemandangan Allah akan mendekat kepada seorang hamba. Innallaha yudnil 'abda yaumal qiyamah. Tsumma yad'u kanafahu 'alaihi, tsumma yastur rabbuh. Allah akan mendekat kepada seorang hamba, kemudian Allah akan menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb." "Ta'rifu dzamba kadza? Ta'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu, ini dosamu. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi, sampai dia mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira pasti binasa. Orang yang dihisab pasti binasa. Maka bercita-citalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cita-citanya harus tinggi. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan surganya surga Firdaus. Ada orang pernah saya kajian, kemudian dia bilang, "Ustaz, saya sih setelah mendengar kajian Ustaz ini tentang surga, saya ingin sekali masuk surga. Dulu ingin tapi nggak terlalu ingin. Ini ingin sekali. Tapi kan saya tahu diri saya ini pemalas, sukanya nonton yang lawak-lawak, nggak suka baca Quran, nggak suka hadir pengajian, malas saya nih. Tapi saya ingin masuk surga. Boleh nggak saya berdoa kepada Ya Allah masukkan saya ke dalam surga, walau emperannya doang?" Enggak boleh. Harus tinggi. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Innaha 'alal jannah wa awsatul jannah. Jika engkau minta surga, mintalah surga Firdaus. Dia sesungguhnya surga yang paling tinggi. Kembali ke permasalahan tadi. Orang yang masuk surga, orang yang bertauhid masuk surga. Jika dia benar-benar merealisasikan tauhidnya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini indahnya orang yang bertauhid. Maka pertahankan tauhid di tengah gempuran-gempuran syubhat kesyirikan melalui media sosial, televisi. Di tengah gempuran-gempuran kesyirikan yang sudah dianggap biasa oleh sebagian orang, maka pertahankan tauhid, karena tauhid lebih berharga dari seluruh harta yang engkau miliki. Boleh sebagian orang mungkin hartanya ludes karena terbakar, usahanya hancur karena ada yang curang, orang-orang yang dicintainya diwafatkan. Boleh mungkin dia sedih, tetapi jangan pernah kehilangan tauhid, karena tidak ada kesedihan setelahnya ketika orang kehilangan tauhid. Dalam keadaan bagaimana? Jangan pernah keadaan sakit, miskin, penuh penyakit, penuh masalah, jangan pernah berminta kecuali hanya kepada Allah. Dan mintalah petunjuk istiqamah, karena istiqamah itu mahal.
Ini mungkin kawan-kawan ada yang baru masuk Islam di sini. Yang paling utama bukan Anda masuk Islam sekarang, tetapi yang paling utama adalah Anda diwafatkan di atas Islam sekarang. Karena tauhid tidak ada yang bisa menandingi harganya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian keutamaan tauhid yang kedua yang berkaitan dengan surga juga, bahwa orang yang bertauhid tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Itban, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang bertauhid, mencari wajah Allah dengan ucapan tersebut. Haram atas neraka bagi orang yang bertauhid adalah keharaman dari dua sisi. Tidak masuk ke dalam neraka, atau jika dimasukkan tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Bagi orang yang bertauhid diharamkan neraka dari dua sisi. Tidak masuk ke dalam neraka, atau jika masuk tidak akan pernah kekal di dalamnya, pasti keluar. Sebagaimana hadis Itban dalam hadis riwayat yang lain, bahwa Allah akan mengeluarkan orang-orang yang bertauhid dari api neraka. Tidak akan dibiarkan oleh Allah jika dia masuk ke dalam neraka karena maksiatnya, tapi dia bertauhid, tidak akan dibiarkan kekal abadi di dalamnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi nanti keutamaan-keutamaan yang lain waktu habis, seperti misalkan diampuni dosa walaupun sejagat raya dosanya. Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau di hari kiamat mendatangiku dengan membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, bertauhid kepada Allah, maka aku akan mendatangimu dengan sejagat raya ampunan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diampuni oleh Allah pasti dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Kita masuk kepada sesi pertanyaan 10 menit. Ada malam satu syura kebiasaan ada suatu masyarakat yang mengikuti tradisi yang mana tidak boleh menikah, lamaran ataupun acara lainnya. Bagaimana dengan pandangan Islam dalam menyikapi hal ini? Maka tidak ada hari yang sial di dalam Islam. Tidak ada hari yang sial. Hari yang sial dalam Islam adalah ketika seorang bermaksiat, itu pasti kesial. Dan saya pesan ini kaidah hidup. Hari-hari ini saya gembar-gemborkan. Al-barakah ma'at ta'ah wal khasarah ma'al ma'siyah. Yang artinya keberkahan bersama dengan ketaatan. Kemaksiatan, kesialan akibat kemaksiatan. Jangan dikira zikir kita setelah sholat tidak berpengaruh kepada rezeki kita. Jangan dikira zikir pagi kita setelah sholat tidak berpengaruh kepada lancarnya urusan kita. Sangat berpengaruh. Dan jangan dikira maksiat yang kita lakukan itu tidak berpengaruh kepada anak istri kita. Istri susah diatur, mungkin salah satu penyebabnya adalah suaminya yang bermaksiat, suaminya yang malas mengerjakan ketaatan. Anak-anak kita yang di pesantren sulit untuk menghafal, sakit-sakitan. Jangan dikira tidak ada hubungannya dengan orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana abuhuma salihan."
kedua orang tua dari dua anak yatim tersebut adalah anak orang tua yang saleh. Kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hafidha bi salahi abihima. Dua anak yatim terjaga akibat kesolehan orang tuanya. Kesolehan orang tua sangat mempengaruhi kelancaran anaknya, kesuksesan anaknya. Al-barakah ma'at-ta'ah, keberkahan bersama dengan ketaatan. Sebaliknya, kesialan akibat kemaksiatan. Urusan tidak lancar, sedikit-sedikit jatuh, itu jangan dikira adalah sesuatu yang biasa saja, tetapi akibat kemaksiatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, tidak ada hari yang sial, bulan yang sial. La safar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada bulan safar yang sial. Maka semua hari baik. Hari yang buruk adalah hari saat orang bermaksiat. Allahu a'lam. Apakah kalau saya dengerin kajian via medsos juga berpahala? Sebab percuma saya datang ke kajian karena ibu-ibunya ramai sekali kayak pasar. Saya tidak bisa mendengarkan kajian Ustadz dengan baik dan fokus. Saya merasa percuma jauh-jauh datang sampai ke kajian, berisik sekali. Jazakallahu khairan. Nah, ini menjadi PR nanti bagi pengundang, bagi panitia Bali Mengaji, menjadi PR tersendiri. Bagaimana caranya agar anak-anak tidak mengganggu pengajian. Entah disediakan tempat khusus biar mereka di situ bisa, karena di di bapak-bapak aman-aman aja nih. Dan wajar anak-anak itu lari-lari, itu wajar. Kalau jenggotan lari itu yang tidak wajar. Ya. Memang dunianya dunianya. Kalau anaknya dia sakit nih anak. Ya. Jadi dicari solusi. Ya, dicari solusi. Nanti ini PR tersendiri, terutama di masjid ini mungkin. Ya, ini keluhan dari ibu-ibu. Ya. Maka tapi atas pertanyaan ilmiahnya tetap berpahala. Yang menuntut ilmu di media sosial tetap berpahala. Tetapi hadir di majelis ilmu itu yang asal. Jadi kalau boleh dianalogikan, wudu syarat sahnya sholat. Tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air baru bertayamum. Nah, nonton majelis ilmu di media sosial itu seperti tayamum. Tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Asal hukumnya hadir di majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu ada keberkahan, kita duduk di masjid, nunggu sholat, kemudian selama duduk kita didoakan oleh para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dosanya. Kemudian melihat adab seorang ustadz, melihat adab dalam majelis ilmu. Ya, kita duduk di majelis ilmu para masyayikh. Salah satu adab yang saya paling ingat, adab-adab para masyayikh ketika menjawab pertanyaan. Kadang-kadang itu yang lebih diingat dibandingkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Adab ketika menjawab pertanyaan ini, ketika menjawab pertanyaan tentang ini, talak, waris, kemudian adab tentang tafsir mimpi. Maka bagaimana Syekh saya menjawabnya? Adab yang kita dapatkan tidak didapati kecuali di dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam. Tapi ini PR tersendiri, terutama bagi panitia Bali Mengaji dan bersinergi nanti dengan panitia masjid yang diadakan kajian di dalamnya. Ya. Jika meyakini sesuatu seperti hal terkait indigo atau hal gaib, apakah dapat menurunkan tauhid? Apa yang dimaksud dulu dengan indigo? Maksudnya mungkin adalah melihat penampakan-penampakan, mempunyai indera ketujuh. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian manusia diberikan kemampuan oleh Allah mempunyai firasat. Tetapi tidak boleh ini dilebih-lebihkan.
Dan asal hukumnya manusia tidak melihat penampakan jin. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya syaitan dan jin melihat kalian dari alam yang kalian tidak melihat mereka. Asal hukumnya manusia tidak melihat jin. Tapi ada beberapa kejadian para malaikat, para sahabat Nabi diberikan takdir oleh Allah untuk melihat jin. Seperti Abu Hurairah melihat jin. Bahkan ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena dia maling, mengambil harta zakat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganggu salat beliau, kemudian dicekik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang diberikan penampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal hukumnya orang yang bisa melihat manusia tidak bisa melihat jin. Maka kalau seandainya terlalu sering diperlihatkan tentang jin tersebut, itu bukan kelebihan. Itu malah harus diruqyah. Ya, orang-orang yang biasa terlihat seperti itu, yang asal hukumnya kewajaran manusia dia tidak melihatnya, itu bukan kelebihan, tetapi itu adalah apa? Itu adalah ketidakwajaran, bukan keluar biasa, ketidakwajaran dari manusia, dan harus diruqyah. Wallahu a'lam. Bagaimana mensikapi adik perempuan yang seakan-akan berusaha mengatur warisan orang tua? Saya sebagai kakaknya merasa tidak dihargai, tapi disarankan teman-teman jamaah masjid harus bersabar karena adik itu tauhidnya lemah, malas sholat, apalagi belajar agama Islam dan Al-Quran. Maka urusan warisan ini saya berikan solusi, angkat ke pengadilan. Ini salah satu warisan adab ketika saya duduk di majlis di Masjid Nabawi bersama Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Pasti beliau kalau ditanya warisan, beliau akan mengatakan raji'il mahkamah, silahkan ke pengadilan. Karena urusan warisan ini harus mendatangkan semua yang berkaitan dengannya. Kemudian urusan warisan berkaitan dengan mengambil harta. Jangan-jangan kalau kita memberikan ungkapan, maka akan terungkap mengambil harta orang tanpa kebenaran. Maka saya nasihatkan, kembalikan urusannya ke pengadilan agama. Kenapa pengadilan? Karena putusan pengadilan akan sangat mengikat. Ya, tidak boleh, tidak harus dikerjakan. Akan sangat mengikat. Termasuk di dalamnya apabila misalkan bapak meninggal, tinggal ibu kita, maka bagi itu warisan. Rumah yang bapak jadikan sebagai harta waris dibagi dulu. Nanti kalau seandainya meletakkan ibu di mana, maka diatur setelahnya. Yang penting dibagi dulu, sehingga tidak ada yang terzalimi satu dengan yang lainnya. Karena kalau sudah meninggal satu lagi dari ahli waris, akan tambah berat lagi hitungannya nanti. Paham nggak? Ada suami, ada istri. Meninggal suaminya. Suami istri ini punya anak-anak. Inilah ahli warisnya. Ketika salah satu dari anak ini meninggal, maka otomatis nanti akan ada cucu. Ini juga termasuk ahli waris. Akan semakin lambat pembagian waris, semakin bertambah masalah, semakin menjadi konflik di tengah keluarga. Bukan berarti kita tidak beradab kepada ibu, tidak beradab kepada bapak, tidak. Tetapi ya, ini semua untuk menghindari permasalahan yang lebih berat, maka kembalikan kepada pengadilan. Allahu a'lam. Bagaimana cara agar iman stabil, tidak naik turun, agar rajin ibadah? Sudah kita sebutkan tadi. Apa? Tauhid, ikhlas hanya karena Allah. Orang munafik, kenapa sholatnya tidak, kadang sholat kadang tidak? Sholat yang paling berat bagi orang munafik apa? Subuh dan isya. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Berarti mereka amalnya riya. Riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Berarti berkaitan dengan tauhid. Orang malas ibadah salah satu sebabnya adalah
Karena tauhidnya kurang, ikhlasnya tercampur dengan riya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kita mencari nafkah di tempat maksiat sedangkan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan maksiat? Apa hukumnya rezeki yang kita dapat atau upah atau keuntungan, halal atau haram? Ini pertanyaan sangat umum. Harus ditanyakan lebih rinci lagi. Apa tempat maksiat yang dimaksud? Apa pekerjaannya? Ya, harus disebutkan dulu. Kalau tidak, maka tidak bisa dijawab, agar kita tidak menjawab sesuatu yang tidak jelas. Jika seseorang melakukan dosa besar namun selama hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, apakah bisa meninggal dengan husnul khatimah dan masuk surga? Maka jawabannya adalah selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, terutama jika dia bertobat kepada Allah. Kalaupun disiksa, tidak akan pernah dia kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Nisa ayat 116, ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam. Saya pedagang parfum, bagaimana sikap atau apa yang harus saya hindari jika pembeli itu membeli parfum untuk pengobatan ruqyah atau sejenisnya yang saya tidak tahu kebenaran cara pengobatan mereka, bersifat syirik atau tidak? Saya tidak paham. Apakah saya harus bilang tidak ada parfum yang dimaksud? Boleh, jual saja parfum. Dan tidak perlu untuk bertanya, kamu beli untuk apa? Ini ada menarik. Kemarin saya ditanya, Ustaz, saya dan istri membuka warung makan. Istri saya tidak mau berjualan es teh. Kenapa? Karena dia mendengar kajian bahwasanya gula putih itu menyebabkan penyakit gula. Ya, penyakit gula. Ini gara-gara keseringan ikut kajian-kajian makanan. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Maka akhirnya dia tidak mau menjual minuman es teh. Kenapa? Karena khawatir memberikan racun kepada kaum muslimin. Subhanallah, dari mana ajarannya ini? Es teh halal, masalah dia kena gula tidak kena gula bukan urusan ente. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan saya akan nasihatkan para ikhwan, konsep makan cuma beberapa hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi saraf wala makhilah. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu. Apa saja, asalkan halal. Makan sesukanya, minum sesukanya, asalkan halal. Berpakaian sesukamu, asalkan menutup aurat. Bersedekah sesukamu, min ghairi saraf wala makhilah, tanpa ada sikap terlalu berlebih-lebihan. Ini terlarangnya, dan mendatangkan kesombongan. Jadi gula putih halal, bukan haram. Nasi halal, bukan haram. Ya. Dan saya nasihatkan, buatlah kajian di masjid-masjid yang berkaitan dengan yang paling penting yang kita pelajari. Ya, tidak terlalu penting untuk membahas makanan-makanan. Dengan segala hormat kepada siapa yang mengadakan kajian tentang makanan-makanan. Kemudian konsep yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim, kemudian disempurnakan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, "Qul wa anta tashtahi wala taqum wa anta tashtaki." Makan kapan kamu ingin makan, karena lapar makan. Dan jangan berhenti dalam keadaan kamu kesakitan.
Sebagian orang kan, ya, ketika makan habis kenyang, aduh sakit. Kenapa? Kekenyangan. Konsepnya makan apa yang kamu ingin makan, jangan berhenti dalam keadaan kamu kesakitan. Itu konsepnya. Qul wa anta tashtahi, makan apa yang kamu inginkan, makan asal halal dia. Wala taqum wa anta tashtaki, dan jangan kamu berhenti makan dalam keadaan rasa sakit. Ini konsep diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ma mala adamiyun wi'an syarran min batn. Tidak ada tempat yang paling buruk diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabat al-adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya tegak punggungnya. Nih sekarang saya begini nih, kelaparan karena mau diajak makan tadi oleh panitia habis isya. Ya. Cukup beberapa suapan yang dengannya dia tegak punggungnya. Kalau hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Itu konsepnya. Nggak usah aneh-aneh. Melarang ini, melarang kerupuk, melarang mie instan, nggak usah aneh-aneh. Halal. Ya. Yang terlarang adalah berlebihan. Itu saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.